kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau kami akan merasakan damai sejahtera sukacita. Dan saat ini Tuhan Engkau akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bersumber dari Engkau juga Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat ini dari Engkau Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan apabila ada salah, urapi juga jemaat-Mu Tuhan yang mendengar firman ini. Apabila ada yang salah, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Salam. Mengakhiri firman Tuhan, mari kita buka di Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Ya, kita baca bersama. Ini benar menghadap firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. Hanya 3 ayat. Saudara-saudara, memang kami telah dipanggil untuk berdekat, tetapi janganlah kamu mempergunakan kebenaran itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan melayan oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menekan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Maka disilakan dulu. Banyak orang menonton. Di sini kan ada kata apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Banyak pemahaman yang salah terhadap merdeka. Saya bebas membuat apapun. Kalau juga kan, kalau saya melakukan dosa, saya kan diampuni. Dan apa itu arti Yesus sebagai juru selamat? Apa gembro? Apa Yesus sebagai penebus dosa? 3 bulan. Banyak pemahaman yang salah tentang ini. Dan ada aliran sesuatu aliran yang menganggap dosa kita sebelum, saat ini dan yang datang sudah diampuni. Mungkin Pak Gembala tahu apa Inggris ya. Semua dosa sudah diampuni. Semua karena kasih karunia. Ada pemahaman yang berbeda tentang merdeka ini. Coba kita waktu Indonesia merdeka, ini yang merdeka dari penjajah. Apakah karena sudah merdeka dari penjajah kita rakyat Indonesia bebas melakukan apapun bebas, tidak bayar pajak, tidak mematuhi hukum, tidak taat sama pemerintah, tidak buat KTP, kalau berkendara tidak punya SIM karena sudah merdeka? Bukan, saya kira. Artinya kemerdekaan itu bukan karena bebas untuk semuanya, tetapi pasti ketika Indonesia merdeka bebas dari perbudakan penjajah. Artinya Indonesia bebas melakukan sesuai dengan kehendaknya. Itu dulu. Berarti sekarang gimana kita dengan orang Kristen yang sudah merdeka? Saya yakin sekarang ini kita semua sudah selamat. Amin. Amin. Kita juga harus percaya bahwa dalam Kristen yang membedakan Kristen dengan agama lain, saya nggak tahu Kristen ini apakah agama. Kalau umat agama lainnya, pokoknya agama mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Mencari di mana untuk masuk ke surga. Berusaha untuk ke surga. Tetapi kalau di Kristen tadi Alkitab mengatakan Tuhan sangat mengasihi umatnya, malah Tuhan yang mencari umatnya. Amin. Ketika Adam berdosa, dia menutup dengan tubuhnya dengan pohon ara ya. Karena dia telah melakukan dosa, dia tahu malu. Tetapi Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Kalau dibaca di ayat 22-nya, di Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu
dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mau lagi manusia itu jatuh lagi bagi dosa, artinya menjadi iblis selama-lamanya. Iblis juga tahu yang baik dan yang jahat. Yang kita bilang bahwa iblis itu kan tahunya yang jahat, dia tahu yang baik. Waktu menggoda Hawa juga, tentulah Allah berfirman, dia tahu firman Allah. Cuma dipercepat sedikit, Hawa tergoda. Tetapi agar selamat manusia itu biar dia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan memakaikan kulit binatang, artinya ada darah binatang untuk menebus manusia itu dari kesalahannya, dari dosanya. Karena Tuhan tidak mau kita itu binasa. Tuhan itu maunya kita itu menjadi manusia yang benar. Dan memang saya mengatakan, apakah saya itu orang benar? Saya sudah munafik kalau saya katakan saya orang benar. Karena masih ada keinginan daging ini. Makanya kalau di Taurat dikatakan apa? Untuk menebus dosa melakukan darah korban. Itu tadi kan Allah menggantikan dengan kulit binatang, berarti ada darah yang tercurah untuk penebusan dosa. Makanya dalam segala hal di Perjanjian Lama dilakukan korban bakaran, artinya itu darah. Malah sampai Paskah juga kan darah anak domba, darah, semua darah untuk penebusan dosa. Nah sekarang gimana dengan kita? Masih nggak kita lakukan korban bakaran? Ya untuk apa? Kita kan dalam merdeka. Dalam Kristus artinya Yesus itu kan anak domba, dialah anak domba Allah, kata Yohanes. Artinya Yesus disalibkan untuk penebusan dosa tadi. Jadi di zaman Taurat juga, di zaman perbudakan di Israel, kalau di Israel itu kan beribadah kan pertama dia tumbuhan ya, baru di bait suci. Mereka diperbudak karena mereka kebingungan. Mereka bingung, kami nggak gimana nih? Kami tetap berdosa, nggak lagi melakukan korban bakaran. Makanya terbentuk sinagoge. Terbentuknya sinagoge juga untuk mengejar korban bakaran agar selamat. Sekarang kita sudah merdeka dalam Kristus. Amin. Kita nggak perlu lagi membuat korban bakaran. Jadi jangan disalahpahami. Korban kematian Yesus itu semuanya sudah lunas. Memang sudah lunas terbayar. Artinya kalau di Efesus 2 ayat 13 bilang apa ya? Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dulu jauh artinya dulunya, sebelumnya kita untuk selamat itu harus melakukan perbuatan baik, amal ibadah. Nah, kalau di Kristen kan nggak lagi. Kita nggak perlu lagi kejar-kejar keselamatan tadi. Kita nggak perlu lagi kejar itu karena Tuhan yang datang kepada kita dengan darahnya yang tercurah dari Yesus. Jadi sekarang merdeka itu yang mana? Maksudnya yang dulu jauh ini maksudnya yang dulu untuk mencapai ke surga itu kan jauh. Sekarang kita sudah jadi warga kerajaan surga. Amin. Berarti sekarang kita sudah dekat. Artinya berarti kita sudah merdeka itu di mana? Sama kayak Indonesia tadi kan. Kita merdeka dari perbudakan dosa. Bukan berarti bebas berbuat dosa. Di Yohanes 8 ayat 36 juga dibilang apa ya? Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kita sudah orang-orang merdeka. Amin. Jadi ada satu contoh seorang anak, dia sangat benci sama Tuhan. Kenapa? Karena orang dari kecil dirawat
disekolahkan. Saya dari kecil gak pernah diurus orang tua saya. Akhirnya dia ada kebencian kepada orang tuanya. Terakhir si anak kan jadi sakit-sakitan, melamar kerja, gak masuk ya. Nah, kita konseling. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hormat orang tua karena orang tua sudah melahirkan? Itu dulu. Karena orang tua sudah merawat, karena orang tua sudah menyekolahkan, maka kita hormat orang tua. Yesus sendiri bilang apa? Matius 5 ayat 6. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Kalau kita mengasihi orang tua karena kita dirawat, karena kita disekolahkan, karena kita dilahirkan, gagal. Berarti kita masih terikat dengan dunia. Kita orang tua karena dengan persyaratan itu, berarti kita belum merdeka. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Artinya, waktu kita sudah bilang, apakah kamu lahir karena keinginanmu? Tidak. Apakah kamu lahir karena keinginan orang tuamu? Tidak. Saya yakin anak-anak kita lahir juga karena keinginan kita, bukan karena keinginan sana. Tapi semua karena Tuhan. Amin. Artinya kita kasih orang tua itu bukan karena bersyarat tadi. Saya sudah dirawat, gagal kita. Yang pemungut juga melakukannya, orang berdosa juga melakukannya. Apa bedanya kita orang yang merdeka ini dengan orang di luar sana? Oke, mungkin orang tua kita bertengkar sama seseorang. Sekarang kan karena kita aja udah orang tua salah, kita belain. Kenapa? Tidak bela kenapa? Karena dia melahirkan, karena dia sudah merawat, dan dia sudah merawatkan. Tidak salah kan? Kalau kita tahu dengan orang tua kita salah, kita langsung minta maaf. Kami minta maaf atas nama orang tua. Kalau orang tua tidak minta maaf, artinya kasih itu jangan karena A, B, C, D. Artinya ketika kita berbuat kasih menghormati orang tua juga, karena kita dalam merdeka, bukan terikat karena dirawat, karena ini. Memang ada satu dia dosen doktor teologi. Dia bilang, wah kalau kamu kasih persepuluhan, tapi orang kamu nggak kamu kasih persepuluhan, bohong semua. Kok begitu ya seorang teolog doktor lagi gitu? Masa kita mau kasih persepuluhan ke gereja dihambat karena kita nggak bantu orang tua. Sementara orang tua kita belum tentu minta dibantu. Lebih dulu dong orang tua diurus, baru kasih persepuluhan katanya. Menghambat kemerdekaan. Saya bingung ya, doktor teologi, dia bilang dosen, tapi pemahamannya masih begitu. Berarti kasih orang tua itu karena bersyarat, bukan karena orang merdeka, bebas, tanpa keterikatan. Makanya si anak itu kemarin ketika kita konseling, dia baru sadar, oh iya Pak ya. Tapi memang saya tanya orang, kurang ada orang tua begini katanya. Dia makin akan kepada makin ini. Ya itulah kalau kita punya masalah terkadang kita gambar Tuhan. Amin. Amin. Karena apa Tuhan nggak mungkin membawa si anak itu makin jatuh lagi. Apa bedanya yang berhubungan dengan jemaat biasa? Makanya mungkin kita sebagai mentor di sini harus hati-hati juga. Ketika seseorang itu punya masalah, kita pakai dengan firman. Artinya, gimana itu si anak menjadi merdeka dari perbudakan dosa yang ada di hatinya akan kebaikannya. Ini sekarang tidak sadari, orang tua itu karena melakukan Taurat, ini bermasalah. Orang tua karena kasihilah sesamamu manusia. Artinya kita mengasihi orang tua bukan bersyarat, tanpa syarat. Sama dengan berarti mengasihi orang tua berarti mengasihi Yesus. Amin. Amin. Karena kita sudah merdeka dalam Kristus. Sama dengan juga sebaliknya, gimana kita mengurus anak kita? Wah nanti kalau dia udah besar,
nanti kalau saya udah tua sama istri ada yang ngurus, Pak, itu juga jadi ada kepahitan. Tiba nasi udah tua, percuma. Menyesal aku melahirkan kau, menyesal aku menyekolahkan kau. Itu sama dengan kita belum merdeka. Kita masih terikat dengan hamba dosa, perbudakan dosa. Kemerdekaan di sini berarti apa? Bebas dari perbudakan dosa. Amin. Amin. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, bukan karena kan kalau saya bantu dia, kalau dia berhasil, nanti maka saya dibantu. Tidak. Itu berarti bersyarat. Kalau nggak dibantu, akan kebaikan. Yang salah dibantu dia. Padahal itu perbuatannya awalnya sudah mulai di hadapan Tuhan menjadi sia-sia. Karena dia apa? Belum merdeka, masih diikat perhambaan dosa. Maka di sini dibilang lagi di ayat 13 tadi apa dulu? Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita tidak lagi dalam dosa. Kenapa? Kita warga kerajaan Allah. Amin. Sebagai warga kerajaan Allah, apa tugas kita? Membesarkan kerajaannya. Sama kita sebagai warga Indonesia, kita juga membesarkan Indonesia. Kita nggak mungkin nggak mau Indonesia dijajah. Berarti apa katanya? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita melayani saudara kita, melayani orang tua, melayani tetangga, melayani yang tidak dikenal dengan kasih tanpa syarat, tanpa embel-embel. Kayak tadi karena sudah dilahirkan kan tidak lagi. Total itu dengan kasih kepada Kristus. Amin. Baru kita dikatakan merdeka. Bukan lagi di perhambaan dosa, bukan lagi di perbudakan dosa, bukan lagi karena keinginan daging. Seperti saya bilang, saya bisa nggak dibilang nggak berdosa? Tidak bisa. Selama saya masih punya keinginan. Kalau bisa ya anak saya ini nanti sekolahnya begini. Kalau bisa lagi sekolah ini. Kalau bisa lagi saya beli rumahnya. Kalau bisa lagi, ya sama dengan kita bukan merdeka. Tetap intinya kasih kepada Tuhan. Apa yang ada disyukurin dulu. Bukan karena anaknya sarjana baru bilang orang tua berhasil. Itu kan penilaian dunia. Gue ya. Banyak orang nggak tamat sekolah, nggak tamat SD, malah dia yang mempekerjakan tamat doktor S3 karena dia jadi pensahanya. Contoh ya, di perumahan DCP, KSB ya, Haji Amin, nggak sekolah. Tapi karyawan siapa? Doktor, master, isminur. Dia nggak sekolah. Bukan karena kepikiran kita itu tadi. Aduh, saya nggak bisa sekolah karena saya menjadi jatuh. Itu berarti kita belum merdeka juga. Kita nggak percaya Tuhan akan menuntun langkah anak kita. Amin. Tapi nggak salah kita berkeinginan anak kita itu sarjana. Tapi bukan itu tujuannya. Tetap bersyukur. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Serius, layanilah Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16. Apa katanya? 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menegakkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak. Kita kenal dulu dari mana? Dari pendeta, dari gereja, dari ponsel. Lalu kita kenal dulu dari Alkitab. Makanya sebagai orang percaya, ya kita jangan pernah lepas dari inilah undang-undangnya warga kerajaan Allah. Kalau kita sebagai warga kerajaan Indonesia kan ada KUHP,
Hukum perdata ada Undang-Undang 45. Sebagai warga negara surga, undang-undangnya mana? Gimana kita mau melayani orang kalau kita nggak mengerti apa perkataan Tuhan? Makasih. Gimana kita mau melayani? Kita nggak mengerti firman Tuhan. Berarti pertama, mari kita belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya minta konsel-konsel. Udah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun satu pasal satu hari nggak apa-apa. Kalau 5 pasal satu hari 10 bulan. Kami sudah alami 10 bulan. Amin. 5 pasal satu hari. Padahal itu membacanya berapa menit. Nggak nyampe 1 jam. 5 pasal. Coba bayangkan. Kita udah coba ya di Komsel. Kita baca Kejadian 1. Sebentar doang. Hanya 5 menit 10 menit. Selesai semua Kejadian 1. 5 pasal. Nggak nyampe 1 jam. Setengah jam juga sebenarnya tidak sampai. Cuma iblis tidak mau kita masuk ke kemerdekaan itu. Apa dikasih iblis? Baru 5 pasal. Baru 1 pasal 5 ayat. Udah ya ini ya. Ya sekali bilang patah karunan. Patah kalau setan-setan iblis. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau berbeda. Saya ingin melayani Tuhan. Saya mau tahu apa perkataan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Jangan dimauin. Berarti kita belum merdeka kadang-kadang. Karena alasannya nggak mau baca Alkitab katanya. Pak baru baca 5 ayat Pak. Program datang. Betul? Betul kan? Baca 1 pasal, atau enggak? Makanya sebagai orang percaya, sebagai orang mereka, dalam nama Yesus, Roh ngatur, setan-setan iblis patahkan. Saya mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau hidup dalam Tuhan. Saya orang merdeka. Amin. Amin. Jadi sekarang pertanyaannya, sudah merdeka nggak kita? Ah ini itu urusan pribadi masing-masing. Saya hanya menyampaikan firman. Makanya tadi bilang apa tadi bilang Paulus? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bersyukurlah ketika kita dianugerahkan untuk memberitakan Injil. Amin. Saya juga bersyukur, sangat bersyukur. Ada kesempatan buat saya melayani. Ada kesempatan saya memberitakan Injil. Bapak-bapak, ibu-ibu mau? Ayo dalam Tuhan, bukan dalam saya, dalam Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih tanpa syarat. Bukan karena melayani Tuhan biar selamat, kan udah selamat. Bukan karena melayani Tuhan biar diberkati, kan udah diberkati. Ada nggak yang kelaparan di sini? Walaupun punya banyak masalah, saya percaya banyak. Semua orang di sini punya masalah ya. Ada nggak sampai kelaparan? 5 tahun pengangguran di Jakarta, Bekasi, ada nggak mati kelaparan, masuk berita? Kalau meninggal dunia 1 orang karena mati kelaparan, ada nggak? Berarti Tuhan itu sudah menyediakan duluan. Kita yang terlalu khawatir, saya tidak percaya Tuhan itu akan menyediakan. Mari kita siapkan diri kita melayani Tuhan. Kita mau pahami dulu undang-undang dari Tuhan itu. Kitab dengan Tuhan ini adalah Allah sendiri. Amin. Makanya seperti tadi saya bilang, sama orang tua tadi, kita belum tentu karena merdeka. Makanya bebaskan orang tua ya orang tua murni karena mengatasi. Pemungut cukai juga melakukan hal yang sama, pencuri juga melakukan hal yang sama, perampok juga melakukan hal yang sama, menghormati orang tua. Karena dilahirkan, apa bedanya dengan kita yang sudah merdeka dalam Kristus? Mengasihi orang tua tanpa embel-embel. Enggak ada karena ini karena itu, karena kasih kepada Kristus. Amin. Karena kita sudah merdeka dalam Kristus. Amin. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Galatia 5 ya. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Apakah dengan matinya Kristus kita batal? Kita batal ya? Kan begini. Ketika Indonesia merdeka, apakah secara otomatis undang-undang produk kolonialisme semua batal? Batal, tetapi masih berlaku sesuai dengan ketentuan warga negara Indonesia. Sumbernya jelas. Jadi sekarang kita orang batal nggak? Sama gitu. Kita mau harus keluar karena melakukan Taurat, batal, batal ya. Kita beribadah karena melakukan Taurat. Kita sunat karena melakukan Taurat. Jangan salah. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Rasul Paulus menyuruh Timotius menyunatkan dirinya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bukan berarti kalau bilang berarti kalau dilakukan dosa. Jadi kalau ada orang bersunat di sini berarti berdosa kan? Kalau batal. Di sini Timotius sunat bukan karena melakukan Taurat, tapi untuk dia bisa mengerjakan Injil. Artinya ada mau sunat karena kesehatan, silakan. Tapi bukan karena melakukan Taurat. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu tema ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti itu. Kasih karunia lahir dari hukum Taurat. Jangan seakan-akan dia itu membawa hukum baru. Cuma hukum Taurat ini dilakukan dengan kasih. Amin. Amin. Terus belum gimana? Kan itu hukum Taurat. Nah ini perdebatan juga ini. Nah, kalau memang ada yang membatalkan, mana ayat di Perjanjian Baru membatalkan? Karena kalau dilakukan dosa kalau batal. Berapa kali Yesus menyebutkan persekutuan, tidak ada membatalkan. Tapi karena orang bilang itu kan hukum Taurat. Sama dengan ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Apakah batal karena mengampuni? Tapi tetap kan yang bersalah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Cuman ya itu ada yang punya urusan. Urusan kita apa? Hati mengampuni, hati kita. Yang bersalah tetap dihukum, betul? Bukan berarti karena wah itu udah kasih karunia, pencuri juga gak usah dipenjarakan lagi. Bukan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu di hati. Makanya dibilang apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita beriman, kita selamat karena iman, bukan karena perbuatan. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah selamatkan. Amin. Amin. Sekarang pertanyaannya lagi. Sekali selamat, tetap selamat. Salah atau tidak? Nah, itu seru. Kalau ini siap, katakan. Pertanyaannya, apakah kita selamat itu karena amal dan perbuatan baik? Oke, Bapak Ibu sekalian tanya. Percaya kita sudah selamat? Amin. Percaya ketika kita mati, masuk dalam surga? Amin. Kalau kita nggak percaya, ya gimana kita mau selamat? Yakin dulu. Ya karena tetap kan kalau orang meninggal, udah tahu kita mencuri meninggal, apa katanya? Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, telah pulang kampung.
Dan rumah bapak kita kan di surga. Kalau kita meninggal kan pulang kampung. Kalau rumah bapak di surga kan. Memang benar, saya bukan Kalvinis, memang itu ajaran Kalvinis. Tapi kalau benar ya benar kan. Nanti kita bilang lagi, memang benar. Di dalam Alkitab yang baru bilang perlu perjuangan, perlu pertandingan ya. Buat Paulus kan dalam iman itu pertandingan iman sampai dapat mahkota. Nah, tapi kan kita melakukannya bukan untuk keselamatan ya. Mahkota di dunia ini, tapi kita dapat mahkota di dunia ini karena kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi makanya kita menuntut kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, besarkan kerajaan Tuhan. Amin. Jangan diperkecil. Tanggung jawab orang percaya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Amin. Rahasianya apa? Kita firman. Kalau kita tidak ngerti firman, gimana kita bawa orang kepada Tuhan? Di ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelas, awaslah supaya jangan kamu saling binasa. Saya percaya jemaat ini tidak saling menggigit. Amin. Tidak ada saling menggigit. Amin. Wah, saya lebih hebat. Tidak ada ya. Yang besar karena saya sudah melayani Tuhan, apa ya misalnya, saya mau bilang misalnya contoh ya basic ini kan. Agak besar, Pak Raja, gue ada cerita. Berarti gagal saya bukan orang merdeka. Saya masih di dalam perhambaan. Ingin takhta, ingin dipuji, ingin disanjung. Pak Raja buku yang hebat gitu. Gagal, berarti saya belum merdeka. Jadi apapun yang kita lakukan itu karena kasih kepada Kristus. Amin. Amin. Kita lakukan juga kasihlah sesamamu manusia. Bukan karena biar kita hebat. Tuhan, aku udah bawa jiwa-jiwa, saya pasti masuk surga. Lah, gagal. Padahal kita udah bilang dari selamat tetap selamat. Bukan karena yang kita lakukan kita masuk surga. Tuhan, saya udah bawa 500 jiwa kepada Tuhan. Saya pasti selamat. Gagal. Berarti kita masih belum merdeka. Saya percaya jemaat Tuhan hari ini sudah pada merdeka. Amin. Yes. Tidak ada lagi sesama jemaat saling menggigit, saling ngomongin. Yes. Amin. Saya di komsel sudah terangkan. Satu orang sakit, semua satu komsel ini merasa sakit. Amin. Amin. Satu gereja ini sakit, semua jemaat merasa sakit. Amin. Amin. Yes. Tidak ada saling ngomongin. Si aman. Enggak ada. Saya bertanya, sudah mereka nggak kita? Ayo kembali kepada kita. Amin. Saya bukan untuk menghakimi di sini, cuma saya mau baca firman Tuhan saja untuk menjabarkan firman Tuhan dalam hati ini. Tapi saya percaya firman Tuhan menyatakan kita bahwa kita adalah orang-orang merdeka dalam Kristus. Amin. Yes. Tidak ada lagi benci sesama kita. Amin. Bila perlu kita saling menopang. Amin. Karena dia ini. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling. Karena kalau kita ada saling benci, dia udah sama dengan saling membinasakan. Apapun kita lakukan itu sia-sia. Jadi agak bangga. Karena di situ satu besar misalnya, contoh ya, 3 besar, saya akan bangga. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Yes. Dan memang itu adalah karena dari Tuhan. Bukan karena Pak Raja itu punya yang hebat, pintar khotbah, pintar ini, bukan. Artinya berarti kita harus siap dipakai Tuhan. Dan kita adalah orang-orang merdeka. Tanpa tidak ada lagi perbudakan bersama kita. Dari orang tua itu karena dilahirkan dia karena dilahirkan sampai datang orang tua lagi tidak ada lagi bilang punya salah pun menciptakan kau, ini punya salah pun melahirkan kau. Itu berarti orang-orang yang merdeka. Ya, amin.
Amin. Semua berdekat. Amin. Satu, jemaat tergigit, semua kena gigit. Amin. Yes. Kasih, ingat kasih. Kasihlah sesama manusia. Kita adalah tim darah Kristus. Kita adalah laskar Kristus. Kita adalah pasukan Kristus yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Yes. Tidak ada perbedaan di antara kita. Amin. Semua kita satu dalam Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan, kenapa Tuhan dapat jiwa? Tuhan, saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Yes. Jangan kita lagi di dalam perhambaan. Mungkin ada rencana Tuhan yang terbaik. Mungkin kita di gereja ini harus saling menopang. Yes. Kenapa tadi kita? Satu terjadi semua terjadi. Yes. Minta kepada Tuhan pemilik pelayanan ini. Coba berdoa lagi kepada Tuhan. Yes. Tuhan, aku ya Tuhan. Berikan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bagi yang mau melayani. Benar. Minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jadi orang merdeka. Aku ingin jiwa-jiwa. Tuhan, mampukan berikan hikmat dari kepadaku. Pernah nggak kita telah meminta itu? Kalau belum, mari kita minta. Yes. Saya yakin setiap orang kita ingin dipakai Tuhan. Ada nggak ingin yang dipakai Tuhan? Kalau ingin dipakai Tuhan, minta kepada Tuhan. Berikan roh kerendahan hati. Mungkin apa harapan Tuhan? Yakinkan, karena kekuatan itu hanya dari Tuhan. Amin. Yes. Kekuatan, saya juga mengakui kekuatan itu dari Tuhan. Jiwa-jiwa itu nggak, sepertinya nggak pernah saya jumpa sesuatu. Ayo ibadah kita. Jiwa-jiwa itu datang itu karena Tuhan. Yes. Amin. Kekuatan itu semua karena Tuhan. Amin. Amin. Yakinlah, gereja kita akan semakin besar dan kita akan dipakai Tuhan melayani Tuhan. Kami minta kepada Tuhan. Amin. Yes. Bukan dengan kekuatan, Yes. Makasih. Tuhan
Tuhan. Amin. Tuhan, kami meminta kepada-Mu Tuhan, jadikan kami orang-orang yang merdeka di dalam-Mu Tuhan. Amin. Yes. Tuhan, berikan kekuatan dari Kau kepada kami Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak terhambat berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami Tuhan juga yakin, kami minta juga, jadikan kami pelayan-Mu juga Tuhan. Amin. Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, kami Tuhan, agar kami semakin memahami Injil-Mu Tuhan, agar kami semakin memahami firman-Mu Tuhan. Kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi tanpa menyertai Tuhan, tanpa Roh Kudus Tuhan menyertai menuntun kami lemah. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya Tuhan. Apapun kami lakukan, kekuatan hebat kami Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang terpilih, bukan hanya yang dipilih. Kami percaya Tuhan, tempat kami ada di sebelah kanan Tuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuatkan, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami setiap kami bersama setiap kami Tuhan. Berikan setiap pagi urapan yang baru pada kami. Amin. Yes. Banyak persoalan kami di dalam hidup ini, tapi kami percaya Tuhan, itu tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan, untuk kami melayani Engkau. Amin. Yes. Kami percaya Tuhan, ketika kami melayani Engkau Tuhan, kekuatan baru akan turun dari Engkau Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan firman ini Tuhan yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami selama ini adalah orang-orang yang masih di perhambaan dosa, belum boleh menjadi orang mereka, tapi kami percaya Tuhan. Firman-Mu telah memberikan kepada kami hari ini, bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Amin. Yes. Kami percaya Tuhan, dan saat ini juga kami percaya Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah kami. Yang percaya katakan amin. Ya, udah.